Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 11. Bacalah teks berikut. Indonesia disebut juga sebagai negara dengan keanekaragamannya yang lengkap di segala hal, baik dari keseniannya, makanannya, sukunya, adat dan tradisinya. Dan masing banyak lagi keberagaman lainnya. Karya seni tarian yang terkenal di Indonesia seperti Jaipong, Saman Kecak merupakan seni tarian yang mendunia dan melegenda. Kemudian suku-suku di Indonesia ada banyak sekali, di antaranya suku Dani, suku Mentawai, suku Asmat, suku Baduy yang terkenal dengan kebiasaannya dalam kehidupannya. Keanekaragaman lainnya adalah adat maupun tradisi di setiap suku akan berbeda. Ada tradisi memotong jari ketika keluarga meninggal seperti orang-orang di suku Dani. Ada juga tradisi mengarah hasil bumi yang dilakukan di Jawa. Nah, pertanyaannya berikut ini disediakan tabel yang memuat informasi penting dalam teks. Nah, lihat di pertanyaannya itu informasi yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang pada tabel adalah di sini sudah ada yang A itu tarian. Nah, ini ya kesenian tarian. Terus yang B itu suku-suku. Ini keanekaragamannya kesenian tarian berarti jenisnya itu termasuk tari saman ya. Ini bisa yang A, yang ini bisa nih yang A. Sekarang ini jenisnya itu suku Dani, berarti suku-suku ya. Suku-suku bisa. Tradisi memotong jari, ada atau tradisi ini juga bisa. Berarti yang A ini sudah bisa dikatakan bisa. Yang B tari piring bisa. Agama ini kurang tepat nih karena di sini kan suku ya, berarti ini salah. Tari serimpi suku boleh, ini ini cuman sukunya cuman satu ya, berarti kurang tepat ya. Ini tradisi kebokeboan. Nah, karena ini juga tidak ada sih di dalam teksnya, berarti yang saya juga kurang tepat. Tari Jaipong, ras atau etnis. Nah, di sini suku semua ya, bukan ras atau etnis, bukan. Berarti ini yang bukan. Berarti jawabannya adalah yang A untuk nomor 11. Oke ya teman-teman, mudah kan? Sekarang nomor 12. Kita baca dulu teksnya ya. Bacalah cerita berikut untuk menjawab soal nomor 12 sampai 14. Tatkala aku masuk sekolah mulo, demikian fasih lidahku dalam bahasa Belanda, sehingga orang yang hanya mendengarkanku berbicara dan tidak melihat aku, mengira aku anak Belanda. Aku pun bertambah lama bertambah percaya diri pula bahwa aku anak Belanda. Sungguh hari-hari ini makin ditebalkan pula oleh tingkah laku orang tuaku yang berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Informasi pertanyaannya adalah informasi yang tersurat pada teks di atas yang tepat adalah A. Tokoh aku adalah asli keturunan Belanda. Sepertinya kurang tepat karena di teks juga tidak sesuai ya teman-teman ya. Yang B, tokoh aku mempunyai orang tua orang Belanda. Di sini di paragraf terakhir itu kurang tepat. C, tokoh aku merasa dirinya keturunan Belanda hanya karena lancar berbahasa Belanda. Untuk nomor 12 bisa saja karena D, tokoh aku menyesuaikan diri menjadi pribumi yang baik. Nah, ini juga bisa. Nah, dari yang C dan D itu yang lebih condong yang mana teman-teman? Nah, kita lihat dari teksnya juga ya. Di sini ada kalimat terakhir, orang tuaku berupaya sepenuh daya menyesuaikan diri dengan langgam lenggok orang Belanda. Berarti kan di sini si akunya itu dan orang tuanya itu sebenarnya bukan asli orang Belanda, tapi mereka tinggal di Belanda bisa saja sehingga mereka harus menyesuaikan diri. Jadi jawabannya adalah D. Ya teman-teman ya. Nah,
Lanjut ke nomor 13. Watak tokoh utama dalam cerita tersebut adalah A. Percaya diri, B. Sombong, C. Rajin, D. Mudah dipengaruhi. Untuk nomor 13 sendiri kita bisa lihat di sini teman-teman, nih di ceritanya ketika berbicara kemudian bertambah lama bertambah percaya pula, berarti di sini udah pasti A, karena orangnya itu udah percaya diri, sudah ada di dalam teks ini. Oke teman-teman ya. Sekarang nomor 14. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Sebaiknya menyesuaikan diri dengan keadaan. Itu bisa juga. B. Jangan membuang waktu selagi masih muda. Ini kurang tepat sih. Jangan B. C. Jangan lupa diri bila menguasai bahasa lain. Kurang tepat. D. Jangan mudah dipengaruhi oleh orang lain. Saya rasa si akunya itu nggak dipengaruhi ya. Berarti jawabannya itu untuk 14 adalah A, teman-teman ya. Bisa ya. Sekarang pertanyaan 15. Bacalah puisi berikut. Di masa pembangunan ini, Tuan hidup kembali dan bara kebun menjadi api. Di depan sekali Tuan menantu, tak gentar lawan banyak 100 kali. Pedang di kanan, keris di kiri, berselempang semangat yang tidak bisa mati. Hairil Anwar. Oke, coba kita lihat pertanyaannya ya. Di sini makna kata gentar pada puisi di atas adalah, untuk makna gentar sendiri kita harus lihat sebenarnya sih di KBBI gitu ya. Gentar sendiri artinya itu adalah takut teman-teman. Ya, berarti itu udah pasti D. Tak gentar berarti maju, tak gentar membela yang benar. Berarti maju tidak takut membela yang benar. Berarti jawabannya adalah D. Karena arti kata gentar itu sendiri. Oke, teman-teman ya. Bisa dimengerti ya teman-teman ya. Sekarang nomor 16. Bacalah paragraf berikut. Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA mengungkapkan bahwa ada asteroid berukuran besar sebesar rumah yang baru ini diketemukan tidak berbahaya dan tidak akan menimbulkan ancaman bagi bumi. Asteroid yang dikenal dengan 2014 RC itu berdiameter 18 meter. Jaraknya yang dekat dengan bumi memberikan peluang kepada para peneliti untuk meneliti asteroid tersebut secara lebih mendalam. Makna kata yang dicetak miring pada paragraf tersebut adalah, berarti makna kata yang ini ya teman-teman ya. Nah, antariksa. Nah, antariksa itu apa maknanya? A. Bagian terdalam dari lapisan atmosfer bumi. B. Batuan-batuan meteorit yang ada di angkasa. C. Bagian terluar dari lapisan atmosfer. D. Awak pesawat yang meneliti bagian luar atmosfer bumi. Oke. Di sini kita harus memahami soalnya dulu ya teman-teman ya. Nah, untuk nomor 16 yang ditanyakan itu kan hanya antariksa saja. Antariksa, makna yang bercetak miring. Arti yang antariksa ini saja. Berarti teman-teman, saya sudah sarankan untuk pelajari lagi di KBBI. Nah, di sini saya cek di KBBI, antariksa sendiri artinya itu adalah bagian alam yang berada di atmosfer bumi. Ya, bagian alam yang berada di atmosfer bumi, berarti ini bisa masuk gitu. Bagian terdalam dari lapisan atmosfer bumi. Nah, berada dalam lapisan atmosfer bumi itu dari arti KBBI. Sebenarnya yang A. Nah, lalu ada yang mengatakan yang D, awak pesawat yang meneliti bagian luar atmosfer bumi. Nah, teman-teman di sini harus kembali lagi meneliti soalnya, bahwa yang ditanyakan adalah yang bercetak miring. Antariksa itu sendiri artinya apa? Nah, kalau antariksa sendiri artinya berarti yang ini, maknanya itu A. Seperti itu ya teman-teman ya. Sekarang kita ke nomor 17 sampai 20 ya. Baca teks di bawah ini untuk menjawab soal nomor 17 sampai 20. Suatu hari ada seekor kerbau mencari gajah di dalam hutan.
Kerbau tersebut mencari gajah untuk menemaninya mencari makanan di hutan. Setelah lama mencari, akhirnya kerbau melihat gajah yang sedang berjalan. Gajah tersebut mau menemani kerbau untuk mencari makanan. Tetapi sebelum bertemu gajah, sang kerbau menemani harimau terlebih dahulu. Sang kerbau juga meminta harimau untuk menemaninya mencari makanan di hutan, dan harimau menerima ajakannya. Setelah kerbau mengumpulkan gajah dan harimau, kemudian mereka berusaha melakukan perburuan makanan bersama. Mereka akan berusaha menangkap hewan-hewan lain dan merebut makanan hewan lain juga. Ketiga hewan itu bekerja sama untuk memburu makanan di hutan. Lalu, hewan-hewan tersebut mulai dari pagi sampai sore mencari makanan. Mereka berhasil menangkap hewan lain dan merebut makanannya. Berbagai jenis makanan dikumpulkan mulai dari buah-buahan sampai hewan-hewan hidup. Harimau menunjuk kerbau untuk membagi makanannya. Kerbau tersebut menghitung banyaknya makanan dan membagi 3 dengan adil. Sang harimau merasa tidak adil dan marah. Akhirnya ia menerkam kerbau dan tumpukan makanannya menjadi bertambah. Setelah itu harimau menunjuk gajah untuk membagi makanannya. Akhirnya karena harimau merasa masih kurang, akhirnya ia juga menerkam gajah. Harimau tersebut serakah karena merasa kekurangan makanan dan menerkam kedua temannya tadi. Oke. Pertanyaannya nih ya teman-teman ya, maksud pernyataan yang bercetak miring. Oke, kita cari. Berarti yang ini ya, yang ada di paragraf pertama, yang ini. Kemudian mereka berusaha melakukan perburuan makanan bersama. Yang ini ya. Itu artinya apa? A. Mencari makan. B. Berburu untuk bersenang-senang. C. Menjebak hewan untuk diajak berkawan. D. Mencari hewan kecil untuk jadikan umpan. Nah, untuk yang A, saya rasa ini sudah cukup tepat. Yang B, berburu untuk bersenang-senang. Nah, mereka itu dari yang bercetak miring, mereka mencari makan bukan untuk bersenang-senang ya, bukan. C. Menjebak hewan untuk diajak berkawan. Mereka bukan mencari kawan sebenarnya, tapi mencari makanan. Yang D, mencari hewan kecil untuk jadikan umpan. Yang ini juga tidak sesuai, berarti jawabannya adalah A. Teman-teman ya. Oke. Sekarang nomor 18. Konflik dalam cerita di atas adalah A. Perebutan hasil buruan. B. Harimau yang berbagi adil dengan gajah dan kerbau. C. Kerbau yang serakah. D. Gajah yang selalu tidak terima dengan bagian hasil buruannya. Nah, konfliknya itu adalah perebutan hasil buruan sih, itu udah pasti ya ada tadi tuh. Yang selanjutnya konflik harimau konflik dalam cerita di atas adalah harimau menerima bagian jatah hasil buruan dengan tenang. B. Harimau yang selalu merasa kurang saat diberi bagian makan oleh hewan. C. Gajah yang merasa selalu tidak adil sehingga gajah menerkam harimau. Kerbau yang tidak dapat berburu makanan bersama gajah. Oke. Untuk yang A saya rasa menerima, harimau itu tidak menerima ya teman-teman ya. Untuk yang B, harimau selalu merasa kurang, itu betul. Yang C, gajah yang merasa selalu tidak adil sehingga gajah menerkam harimau, itu mah pastinya bukan. Yang D, kerbau yang tidak dapat berburu makan bersama gajah, ini juga bukan. Berarti jawabannya untuk 18 adalah B teman-teman. Oke, nomor 19. Konflik yang terjadi pada tokoh utama pada cerita tersebut adalah perebutan hasil buruan sih sebenarnya, itu bisa saja yang A. B. Harimau yang berbagi adil dengan gajah dan kerbau. Harimau itu nggak mau berbagi adil. Yang C. Kerbau yang serakah. Yang serakah kan itu harimau. D. Gajah yang selalu tidak terima dengan bagian hasil buruannya, itu bukan. Berarti jawabannya adalah yang A.
Oke teman-teman ya. Sekarang nomor 20. Amanat yang terkandung dalam cerita tersebut. A. Keberanian harus diperjuangkan dengan sungguh-sungguh. Di sini nggak membahas tentang keberanian gitu. Yang B. Gunakan waktumu untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Ini nggak sesuai juga dengan cerita. Yang C. Jadilah pemilih teman agar mendapat teman yang sesuai dengan keinginan. Ini juga bukan. D. Jangan memiliki sifat serakah dan merasa kurang agar tidak dijauhi oleh seorang. Oke, ini yang paling tepat nih. Berarti ini 20D. Bisa ya teman-teman ya. Sekarang kita ke pertanyaan berikutnya. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 21 sampai 23. Remaja cantik itu bernama Sari atau biasa dipanggil Kak Sari. Hidupnya hanya berdua bersama neneknya setelah ayah dan ibunya meninggal dunia. Meskipun demikian, Kak Sari tak pernah terlihat sedih atau murung. Dia selalu terlihat ceria, gembira, selalu tersenyum dalam kondisi apapun. Banyak sekali orang-orang yang menyayangi dan menghormati Kak Sari karena sikapnya yang sangat berbudi dan senang membantu anak-anak yang tidak sekolah untuk belajar dengannya secara gratis. Sehingga banyak anak-anak dari para pemulung dan anak terlantar lainnya yang dapat membaca, menulis, dan berhitung. Pertanyaannya untuk nomor 21. Hal yang terjadi jika Kak Sari tidak mengajari anak-anak terlantar. A. Kak Sari menjadi sosok yang sangat dihormati. Nah, Kak Sari kan dihormati karena dia mengajarkan si anak-anak pemulung, anak-anak yang kurang mampu. Berarti ini kurang tepat nih. Yang B. Anak-anak para pemulung dan anak terlantar akan menjadi rajin membaca. Udah nggak ngajarin pastinya nggak akan rajin membaca. Oke, nomor 20 yang C. Kak Sari akan senang melihat banyak anak-anak yang tidak belajar. Ini parah banget nih. Oke. Selanjutnya yang D, banyak anak-anak yang tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Itu udah pasti. Nah, berarti kalau Kak Sari tidak mengajari mereka membaca, yang terjadi itu ya adalah anak-anak tidak bisa membaca, menulis, dan berhitung. Berarti satu itu adalah D. Oke teman-teman, kita lanjut ke nomor 22. Oke, untuk 22. Oke, sip. Iya. Nah, nilai moral positif yang terkandung dalam cerita tersebut adalah A. Senantiasa bersedekah walaupun kita tak banyak uang. Ya, bisa saja. Ini bisa juga karena bersedekah itu kan tidak perlu dengan uang saja. B. Sari menjadi pribadi yang disegani karena kaya raya. Ini kurang tepat karena tidak disebutkan kalau Sari kaya atau tidak. C. Walaupun hidup tidak sempurna tanpa orang tua, Sari tetap tegar dan ceria. Bisa juga ini. Dan D. Sari menjadi tulang punggung di rumahnya yang kini tinggal hanya dengan neneknya. Ini salah nih. Nah, di antara dan A dan B, A dan C ya. Nah, di sini kita harus tahu teman-teman, nilai moral itu biasanya identik dengan sikap, teman-teman. Kalau nilai moral. Nah, kalau bersedekah itu kan biasanya ke material gitu ya atau uang. Berarti saya rasa untuk A itu kurang cocok karena yang moral di sini adalah Kak Sari itu selalu ceria, baik hati, tegar kayak gitu. Berarti jawabannya untuk 22 adalah C. Seperti itu ya. Sekarang nomor 23 ya teman-teman. Perilaku yang dapat diteladani dari tokoh Sari dalam cerita tersebut adalah A. Selalu memberikan sedekah pada anak-anak yang kurang mampu. Kak Sari itu memberikan sedekahnya berupa ilmu pengetahuan, bisa saja. B. Berbudi dan senang membantu orang lain tanpa memandang kaya atau miskin. Ya, ini juga bisa. C. Tidak mau berbagi ilmu pada orang
di sekitarnya ini kurang tepat atau salah gitu ya. Yang D, senang mengajari anak-anak dengan bayaran seikhlasnya. Ini salah nih. Nah, di antara A dan B ya teman-teman ya. Untuk nomor 23. Yang itu selalu memberikan sedekah kepada anak-anak yang kurang mampu. Yang B, berbudi dan senang membantu orang lain tanpa memandang kaya ataupun miskin. Nilai yang dapat diteladani. Nah, yang dapat diteladani sebenarnya kedua option ini sudah tepat, bisa saja itu sudah betul, tapi di sini kita cari yang lebih tepat lagi. Di sini kan Kak Sari itu membantu tanpa memandang kaya atau miskin sih, karena di sini berbudi dan senang itu sepertinya sudah ada di teksnya ya, menghormati menghormati, menyayangi Kak Sari. Nah, kayak gitu ya teman-teman ya. Sehingga berbudi dan senang. Tuh, berbudi dan senang, Kak Sari itu banyak disenangi ya teman-teman ya. Berarti jawabannya itu adalah B, nomor 23 ya. Gitu aja. Sekarang untuk nomor 24 ya teman-teman ya. Oke. Nomor 24. Setelah terjadinya peristiwa penembakan oleh oknum yang belum tertangkap hingga saat ini di desa Raja Huda, kepala desa mengerahkan desa untuk memperketat keamanan desa. Oke. Jadi kita mencari kata yang tepat, kerja yang tepat untuk mengisi titik di sini ya. Kepala desa mengerahkan security, sekretaris, kepala keuangan, ketua RW. Nah, berarti untuk memperketat keamanan itu udah pastinya mengerahkan security. Gitu ya. Sekarang 25. Oke. Bacalah kalimat rumpang berikut. Diberitahukan kepada seluruh siswa SD Angkasa sehubungan dengan virus corona yang kini telah menjadi pandemi. Mulai hari Selasa 6 Maret 2019 sampai waktu yang belum dapat ditentukan, semua siswa dihimbau untuk belajar di rumah guna memutus rantai persebaran virus. Atas perhatiannya kami terima kasih. Oke. Berarti kata yang tepat untuk melengkapi kata rumpang tersebut adalah A, memberikan, B, berikan, C, ucapkan, D, diucapkan. Atas perhatiannya kami memberikan terima kasih. Ini kurang tepat ya, kami memberikan. Atas perhatiannya kami berikan terima kasih. Ini kurang tepat juga. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ini bisa. Atas perhatiannya kami diucapkan terima kasih. Ini buat apa? Berarti jawabannya adalah C.